Halo, selamat malam. Hari ini kita kelas free tester. Eh, Intro atau free tester ini dengan topik How to Become Money Workbook. Ini adalah kelas spesial, kelas dari Akses tentang bagaimana kita bisa merubah diri kita agar abundance bisa masuk ke dirimu dan realita keuanganmu bisa berubah dan hopefully keuanganmu secara real akan berubah dengan cepat kalau kamu bersedia benar-benar jujur dan beresin limitasi ya. Karena apapun yang kamu kerjakan dan apapun hidupmu ini hanya kamu penguasa tunggalnya. Tidak ada yang lain, tidak bisa diubah oleh siapapun termasuk saya. Hanya kamu yang bisa rubah dirimu sendiri dan hanya kamu yang bisa ciptakan dirimu sendiri. Jadi pada saat di kelas nanti, bukan kelas yang sekarang, ini karena free tester, pada saat nanti di kelas akan ada tugas-tugas dan ada pertanyaan-pertanyaan yang kamu harus jawab dan kamu mesti betul-betul jawab bukan dari pikiranmu tentang baik dan benar, tapi betul-betul jawab menurut kamu yang kamu rasakan, yang sesuai dengan kondisimu, limitasi yang muncul itu apa. Karena seringkali aku berkali-kali juga terjebak jawab sesuai right and wrong. Begitu tanya, apa uang itu menurut kamu? Aku jawab sesuai textbook, dan itu bukan menurut aku, dan hasilnya nihil perubahan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kalian semua mulai menyadari berapa banyak dari hidupmu yang sulit sekali create uang dan sulit sekali menciptakan uang atau terpuruk dengan kondisi keuangan dan realitimu saat ini? Boleh angkat tangan, jangan malu. Karenanya sesuatu yang kamu acknowledge, yang kamu bisa rubah. Ya, jadi kalau kamu tidak mengakui bahwa kamu ada dalam realita keuangan bermasalah, kamu tidak akan pernah bisa berubah walaupun kamu ambil berbagai macam kelas. Tentang dirimu yang kamu bisa rubah adalah apapun yang kamu akui. Jadi pada saat kamu marah, tinggal bilang aja, aku mau marah, aku aware aku marah. Dan sekarang aku pengen amarahku lepas. Itu dengan hitungan detik akan turun dan selesai. Jadi intinya adalah bagaimana kamu mengenal dirimu sendiri dan bagaimana kamu menciptakan realitamu dalam keuangan. Karena seringkali kita ini tidak paham dan kemudian kita pakai segala macam ilmu yang ada tanpa pernah dipelajari lebih dalam, sekelumit dari NLP, sekelumit dari LOA, sekelumit dari hipnosis, sekelumit dari apapun dan kamu campur aduk ulang. Dan ternyata not works. Dan kenapa not works? Karena kamu berfungsi dari realitanya orang lain. Kamu nggak berfungsi dari realita dirimu sendiri. Kamu nggak tahu apa responsmu pada saat kamu pegang uang. Kamu nggak tahu apa responsmu pada saat kamu mikir uang. Selama kamu berfungsi dari realitanya orang lain, apapun dalam hidupmu tidak bisa dirubah. Makanya kenapa kelas ini betul-betul butuh vulnerability, keterbukaan, dan betul-betul butuh kejujuran. Bukan dengan saya, tapi dengan dirimu sendiri. Jadi nanti jawaban-jawabannya itu kamu yang kerjain di rumah, nggak perlu ngasih tahu saya juga nggak kepengen tahu jawabanmu kayak apa. Yang penting kamu jujur sama dirimu sendiri. Kayak pertanyaan sederhana, ketika kamu mengingat uang dan rasa di lidah, apa yang muncul? Pertama kali pertanyaan itu yang muncul, aku langsung pengen muntah. Karena yang terpikir pertama adalah, uang itu jorok. Nah, tapi kan that is my reality. Realitamu gimana? Apakah kamu juga punya problem yang sama atau kamu buy story dari orang lain? Karena ketika kamu buy story dari orang lain, akan sulit untuk dirubah. Sampai sini bisa ngikutin nggak? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ketika semua orang terjebak dengan COVID, ketika semua orang terjebak dengan pandemi, sebagian orang berani bertanya, berani melihat possibility, dan berani memilih possibility. Kok kamu enggak? Kok banyak orang dari zaman pandemi bisa jadi makin sukses? Kok kamu enggak? Pertanyaannya adalah, apa yang kamu nggak bersedia lihat dan apa yang kamu nggak bersedia pilih dan apa yang kamu ngotot di jalan yang buntu sehingga kamu hanya mengulang perjalanan yang sama dan nggak maju-maju. Dan bagaimana bila modalitas yang sebelumnya kamu pakai not works karena bukan punyamu? Pernah nggak percaya dengan dirimu sendiri? Pernah nggak trust dengan awarenessmu sendiri? Atau kamu hanya belajar dari katanya? Oh, katanya kalau mau lebaran, kerjaan sepi.
terus kamu believe pengalaman orang lain, sehingga akhirnya kerjaanmu jadi sepi pada saat lebaran. Itu adalah presumptive reality. Dan kamu ada di dalam lingkaran POVEDS. Presumptive reality adalah asumsi, gampangnya adalah asumsi, dan POVEDS adalah point of view yang kamu pertahankan dan kamu tolak mati-matian. Apa yang kamu pertahankan? Pengen kaya. Apa yang kamu tolak mati-matian? Nggak mau kelihatan kaya. Jadi begitu saat ada peluang muncul, yang kamu lakukan adalah secara tidak sadar, kamu memilih point of view orang lain, kamu memilih story orang lain, sehingga possibility-possibility yang muncul di depan matamu, itu terlewat dan nggak terambil. That is point of view. Tapi kamu mati-matian ngotot pengen kaya, cuman nggak pernah mau melangkah satu langkah pun. Kamu terus mengulang problem yang sama, kamu terus mengulang limitasi yang sama. Tiap kali ada kerjaan, kamu selalu berpikir, kayaknya bakal dibohongin deh, kayaknya bakal gini gitu deh. Tiap kali ada sesuatu possibility yang bagus untuk dijalanin, kamu lebih percaya rasa takut mau dibandingkan dengan ask a questions. So, apakah ini waktunya untuk kamu jadi kaya? Dan apakah ini waktunya untuk kamu keluar dari hutang piutang? Dan bagaimana bila belajar jujur dengan diri sendiri akan dapat membuat kamu keluar dari masalah keuanganmu? Karena kita belajar di dalam akses bahwa fear adalah distractor implant yang menghalangi kamu mengakses power, potensi, and ability yang sudah ada di dalam dirimu. Jadi artinya kalau kamu terus ngikutin fear, kamu terus bergantung dengan fear, kamu selalu mundur tiap kali fear-nya muncul, kamu nggak pernah berkembang jadi dirimu. Kamu menghalangi dirimu berkembang dengan in purpose. Pertanyaannya, kamu aware nggak purpose-nya? Kamu nyadar nggak value-nya? Kamu nyadar nggak kenapa kamu pengen miskin? Mulut berkata pengen kaya, tapi action selalu pengen miskin. Coba cek value-mu. Apa value orang kaya untuk dirimu? Ada yang benci sama kelakuan orang kaya nggak? Karena kalau kamu benci sama kelakuannya orang kaya, artinya kamu tidak akan pernah jadi kaya. Karena kamu bakal benci dirimu sendiri. Ngerti ya? Makanya kenapa mental ini unik dan kenapa kita belajar untuk melepaskan limitasi. Karena begitu kita berpikir, waduh, orang kaya banyak musuhnya. Dan kamu agree dengan itu, dan kamu akan menciptakan rasa takut untuk jadi kaya, dan kamu akan selalu self-sabotase finansialmu. Entah dari relationship, entah dari bisnis, entah dari money, atau dari expenditure. Pengeluaran. Besar pasak daripada tiang. Bisa jadi kamu pakai kelebihanmu, perceiving, indera keenammu, hanya untuk belanja barang-barang yang nggak penting, sehingga isi rumahmu penuh dengan belanjaan sampah yang kagak kepake sama sekali. Hobi shopping tidak ada yang berguna sama sekali. Beli numpuk gak diapa-apain. Nah, sekarang berapa dari kita yang nggak sadar dengan realita keuangannya, dan kemudian masuk ke dalam lingkaran keuangan bermasalah, dan kemudian bingung mau ngapa-ngapain, dan kemudian, Tuhan, aku mau siapa ya, biar aku bisa keluar dari problem keuangan, dan kemudian kamu ketemu kita di sini, dan kamu lihat kelas ini. Pertanyaannya sangat sederhana. Mau berubah atau nggak mau berubah? Karena akses adalah kelas fasilitasi mandiri. Kamu nggak akan di-coaching, kamu nggak akan disetrap, kamu nggak akan ditanyain sudah bikin tugasmu atau belum. Tapi tiap kali kamu bertanya, kita akan selalu memfasilitasi. Jadi apakah kamu betul-betul dewasa untuk dirimu sendiri? Atau kamu masih anak TK? Kalau kamu masih anak TK, butuh disuapin materi, dibacain kalau perlu, dites nomor 1 sudah hafal atau belum, chapter 1 sudah ngerti atau belum, terus diuji ulang, berarti kamu masih butuhnya NLP. Kamu butuhnya bukan facilitator, tapi kamu butuhnya teacher. Masih perlu didikte, dites, dan exam. Tapi kalau kita udah betul-betul mau maju, mau dewasa, kamu perlunya facilitator. Tempat di mana kamu bisa bertanya dan rubah seluruh limitasi yang ada dalam dirimu. Karena facilitator nggak akan kepo. Kita nggak akan ngasih tugas dan ngecek PR-PR-nya. Kita ngasih tugas, ini challenge-nya. Mau jalanin atau enggak?
Begitu kamu jalanin, kamu akan sadar experience-nya berbeda. Kamu akan ngalamin sendiri experience yang kita pernah alamin dan hidupmu akan totally change. So, berapa dari kalian yang sudah praktisi, ya, berapa dari kalian yang sudah praktisi, yang denger PR dari saya, challenge 30 kali swap bars, dan sudah jalanin, dan berapa besar perubahan hidupmu setelahnya. And that is about you. Sekarang pertanyaannya dengan kelas ini, dengan kelas yang bakal kita jalankan nanti mulai 2 Mei, kamu berubah nggak? Karena aku nggak bisa bikin kamu kaya loh. Yang bisa bikin kamu kaya cuman kamu sendiri. Karena kamu yang langkah, kamu yang pilih, kamu yang jalan, dan kamu yang rubah limitasimu. Karena seluruh limitasi hidupmu hanya bisa dibuat dan dibuang oleh sang pemilik badan. Artinya, you. Aku cuma bisa nunjukin, kamu ada ini loh, mau dibuang nggak? Kamu punya limitasi ini nggak? Mau dibuang apa nggak? Mau upgrade atau tidak? Jelas? Ada pertanyaan nggak dari yang saya jelasin barusan? Atau kecepatan pengen lebih pelan lagi? Dok, Iya. yang muncul adalah kaya atau miskin itu nasib. Digariskan. Iya. Dogma kita percaya nasib dan takdir. Jadi kita selalu bilang nggak bisa, itu karma. Kalau Tuhan sudah berkehendak, kamu pasti akan jadi kaya. Tapi bagaimana bila Tuhan tidak punya kehendak? Bagaimana bila kehendak Tuhan adalah infinite possibility? Bagaimana bila miskin dan kaya adalah kehendak Tuhan untuk kamu? Pertanyaannya, kamu yang jalanin maunya apa? Karena pada saat kita bilang kehendak Tuhan, artinya kamu memilih untuk diam dan kamu nggak bergerak dan kamu menggunakan Tuhan sebagai babu untuk melayani kamu. But that is not the reality. Realitinya adalah pada saat kamu minta uang, maka Tuhan menciptakan peluang buat kamu dan kamu bisa lihat peluangnya. Tidak ada pernah namanya uang turun dari langit atau secara kebetulan rekening bankmu atau kecipratan uang nggak jelas dan naik dengan sendirinya. Tidak pernah ada. So, bagaimana bila karma, nasib, takdir, itu semua hanya permainan kontrol? Kenapa saya bilang permainan kontrol? Karena kamu punya sesuatu yang jadi kambing hitam dan bukan kamu. Aduh, nasibku miskin. Iya sih, di masa lalu karena aku nggak berbuat baik. So, kamu nyalain dirimu di masa lalu kan? Padahal masa lalu udah ditulis, udah done, udah selesai, udah gak bisa diapa-apain. Yang kamu bisa rubah cuman masa kini. Tapi kamu nggak mau berubah kan? Kamu lebih percaya dengan masa laluku sudah berbuat jahat, jadi aku sudah sewajarnya dan selayaknya jadi miskin. Berarti kamu memilih miskin untuk menghukum dirimu sendiri dan kamu menggunakan pembenaran karma sebagai masa lalu. Dan bagaimana bila kamu punya hak loh untuk pilih kaya sekarang? Jelas ya? Jadi nasib dan takdir itu kamu yang bikin sendiri, kamu yang gores sendiri, kamu yang melangkah sendiri, kamu yang ngeluh sendiri, kamu yang main drama sendiri. Pertanyaannya, kamu sekarang ini teh maunya apa sih? Karena kalau dalam film, kita lagi nonton Marvel, The Story of David Pudi. Aku aktornya, aku castingnya, aku sutradaranya, aku film videografernya, aku editornya, dan aku semuanya. It's only me. Dan ada yang lain. So, kamu mau ciptain hidupmu sekarang jadi kayak apa? Kaya? Dengan menciptakan banyak hal bermanfaat dalam hidupmu? Atau kamu pilih miskin? Ngeluh dan nggak pernah ngerjain apapun karena based on fear. Nggak takut COVID, nggak ada kerjaan yang bisa sukses, semua kerjaan bubar jalan. Buktinya banyak yang berkembang buka cabang. Ngerti ya? Oke? Ya Wahyu. Ya. Koneksinya nggak Ya. bagus. Ya. Dok, tadi waktu dokter ngomong aku baru sadar aku tuh punya love and hate sama orang kaya gitu loh, Dok. Yes. Kayak
kayak suka tapi sebel gitu. Tadi langsung Perfect. nampar gitu loh, kayak seneng tapi sebel aja gitu. That's POVEDS. Sering kali kita tuh banyak menempatkan POVEDS, jadi point of view that creates defending and defending and against di saat yang bersamaan. Pengen maju, tapi nggak mau melangkah. Pengen gede, tapi nggak mau gede-gede banget. Pengen kaya, tapi nggak mau kaya-kaya banget juga gitu. Pengen terkenal, tapi nggak mau dilihat. Itu tuh POVEDS. Jadi salah satu bentuk ilusi dari pikiran di mana kamu tuh bisa pura-pura, aku tuh mau loh, tapi pasti enggak. Tapi kamu udah nggak merasa bersalah, kamu udah nunjukin aku tuh mau loh, tapi aslinya enggak. Jelas ya. Nah, ketika kita sudah punya love and hate relationship dengan orang-orang kaya, coba cek ke dirimu sendiri. Kalau kamu kaya, will you love yourself or will you hate yourself more? Dan ketika kamu nyadar, oh iya ya, aku bakal makin benci sama diriku, pilihanmu mau kaya atau enggak? Enggak kan? Kamu lebih suka Iya ya. miskin aja, biar at least I Iya. love my body. Iya, kayak mikirnya gini loh dok, nanti kalau kaya aku sombong, udahlah cukup lah, nggak usah terlalu gitu loh. Ya, itu yang kita mau beresin nanti di kelas. Karena kita ada 13 chapter yang akan jadi PR, kita akan punya 10 pertemuan yang panjang, tergantung kalian mau gali sedalam apa, dan kalian mau bongkar sejauh apa, dan kita mau gali, karena money ini akan ngerembet ke relationship, akan ngerembet ke bisnis, akan ngerembet kemanapun. Money itu lebar sekali. Makanya dari pertama kali saya punya kewenangan untuk buka kelas money, aku nggak pernah mau buka kelas money. Aku perlu 2 tahun untuk nata dulu. Kenapa? Money is about judgment. Kalau judgementmu masih tinggi banget, point of view-mu masih super keras sekali. Saya mau bikin kelas uang, aduh capeknya luar biasa. Mau matahinnya setengah mati, dan kamu nanti cuma datang, hanya bermain-main dan nggak ada perubahan dan bilang, not works. Padahal bukan tentang kelasnya. Kamu emang nggak mau rubah. So, berapa dari kita yang sengaja langsung cari kelas-kelas level atas, kelas-kelas uang, dan menolak kelas-kelas level bawah tentang judgment, tentang relationship, tentang 10 key, tentang living beyond distraction, dan juga tentang PSJR. Projection, expectation, separations, judgment, and rejection. Sehingga pada saat kita masuk di kelas money, seluruh problem permasalahannya masih utuh ada di situ, belum pernah diapa-apain. Judgement masih kental, akar apa ya kalau aku bilang akar dasar dogma, uang tuh nggak tumbuh dari pohon, kerja tuh harus bersusah payah, itu masih super kental banget dan belum pernah dipatahin sama sekali. Ya bisa, tapi PR-mu akan lumayan panjang juga jadinya. Makanya pertanyaannya, kamu betul-betul mau melangkah maju apa enggak? Karena pada saat kita betul-betul mau belajar untuk berubah, maka kita akan mati sebelumnya. Kita akan tinggalkan kebiasaan lama kita. Kita akan pilih untuk mematikan kebiasaan lama. Kayak kamu berhenti rokok, kamu akan milih mematikan adiksimu terhadap rokok. Ketika kamu belajar untuk looping di permasalahan yang sama, kamu akan belajar untuk mematikan kebiasaan loopingmu. Dan ini perlu latihan. Baik swap ke, bars, atau facelift ke, atau body process yang berhubungan dengan area-area tertentu. Oke? Uang memang, Oke dok, thank you. ya, uang memang bukan materi kecil. Uang tuh nggak pernah jadi topik kecil. Uang tuh topik gede banget. Dan kadang-kadang untuk bahas uang bisa kebukanya deep in relationship. Jadi kamu akan sadar bahwa kamu menghancurkan keuanganmu lewat relationshipmu. Berapa banyak dari kalian yang bisnismu nggak pernah bisa maju gara-gara kamu berantem terus sama pacarmu, atau kamu berantem terus sama istrimu, atau kamu selalu punya permasalahan di rumah. Entah parenting lah, entah apalah, tapi selalu urusan tentang relationship yang menghalangin kamu punya kerjaan maju. So, kamu menciptakan disruptor implant relationship sebagai penghalang untuk money, financial problem. Makanya pada saat kita bicara money, ini lautan luas. Mau gali sampai seberapa dalamnya tergantung kalian yang bikin questions. Oke? Ya, Budi. Oh, ini Pur ya? Purwanto ya? Malam, Pak Dev. Pak Dev, Malam. kalau di keluarga itu kan saat kita gagal,
ada beberapa orang pasti akan menasihati atau nenangin gitu. Tenang, rezeki udah ada yang ngatur nih atau diatur Tuhan. Ini kan Ya, tentu limitasi ya. Jadi ya, sebetulnya rezeki itu untuk setiap manusia itu infinite gitu ya. sama. Terlepas dari skill orang itu. Yes, Tuhan tuh adil. Tapi kita butuh skill nggak? Menurutmu? Menurutmu kalau kamu cuman gini doang dan nggak punya skill, uang bisa datang? Enggak juga sih. Menurut aku bisa. Tapi kamu nggak akan pernah dapat miliaran di situ. Kamu dapatnya 2.000 aja. Paling gede 5.000. Itu banyak di pinggir jalan, ngamen. No skill, cuma modal tangan, muka melas. Pak, minta pak. Dapat juga duit. Tapi apakah jadi keberlimpahan? No. Apakah cukup? No. Dapat duit? Dapat. Bagaimana bila yang mendatangkan uang itu adalah perbedaan kamu, skill kamu, dan kepintaran kamu, dan kamu nggak perlu trust other people judgment atau story. Bagaimana bila yang kamu perlu lakukan cuma trust dirimu sendiri dan jalanin sesuai dengan kesadaranmu dan bukan dengan pikiranmu. Karena kamu tahu begitu ada kesempatan. Mau jalan nggak? Mau milih nggak? Mau diseriusin nggak? Karena seringkali kita bukan memilih, tapi seringkali kita jatuhnya mencoba. Ya tak coba aja deh, kalau gagal kan nggak apa-apa. Artinya dari awal kamu udah bersiap gagal. Dari awal kamu nggak lakukan whatever it takes. Kamu nggak lakukan segala cara yang memungkinkan. Dari awal kamu cuma maunya segini aja, jadi kalau gagal kamu nggak rugi. Jelas? Oke, jelas dok. Yes. Makasih. Ya. Ya, Dokter Setia. Oke, makasih. Jadi Ya. kalau tentang money yang muncul pertama kali yang gede itu judgment gitu. Oh, memang. Uang dan seks judgment-nya kira-kira 11-12 gedenya. Ya. Makanya Jadi- kenapa dari awal saya punya izin untuk bawain kelas uang. Males banget bongkar area sini karena capacity receiving-nya nggak cukup untuk area ini. Dan bagaimana bila memang dibutuhkan banyak bars untuk merubah receiving-mu. Dibutuhkan banyak bars untuk melepaskan judgment kita sendiri. Dan bagaimana bila yuk latihan akan merubah banyak hal. Judgment dari dalam maupun dari luar gitu yang saya perceive gitu. Ya, dari luar orang bisa Dan- menciptakan berbagai macam story. Tapi kalau story itu nggak dipercayai, kalau story itu nggak dibeli, dan nggak diakui benar, maka itu nggak ngaruh. Orang boleh ngomong apapun. Makanya kenapa kita selalu beresin diri sendiri. Kita nggak pernah ngurusin orang lain. Kita belajar akses bukan buat orang lain. Kita belajar akses buat diri kita sendiri. Bagaimana di tengah hujan badai COVID, di mana semua orang bilang kerjaan sulit, cari uang sulit, tapi kamu nggak nemu kesulitan di situ. Karena semua orang tidak menggunakan possibility, semua orang menggunakan mind. Rata-rata mereka melihat majority, bukan possibility. Hanya orang-orang tertentu yang terlatih dengan, kok gini ya, gimana caranya ya, aku bisa kerjain apa yang orang lagi cari di saat ini. Mereka yang bisa sukses di area pandemi karena mereka selalu in questions. Makanya kenapa dagangan tertentu yang jadi jasa kirim-kirim, mereka bisa sukses. Karena mereka nanya, ini orang di rumah semua, terus belanjanya nggak bisa dapat. Gimana caranya aku bisa bantu mereka dan gimana caranya aku bisa dapat duit di sini? Dan mereka choose and mereka create. Kita lebih memilih, nggak bisa keluar, pemerintah nggak boleh ajarin kita keluar, kita stay at home aja. Terus kamu jualannya harus di toko, ya nggak buka tokonya. Ada banyak orang yang, waduh, nggak bisa ke toko. Tapi orang pengen lihat daganganku. Gimana caranya daganganku terlihat? Terus mereka bisa punya ide pakai status, WhatsApp, pakai Instagram, jualan online, pakai Tokopedia, pakai segala macam yang mereka mampu. That is the power of questions. Jadi saya pikir just untuk ikut kelas PSJR dulu sebelum ikut kelas money ini. PSJR baru selesai kemarin, Pak, Senin. Ya, next. Karena Tahun kemarin
tahun depan ya. Aku Ya, bikin makasih. kelas book club setahun sekali. Oke, makasih. Ya. Dokter Mian. Terima kasih, Dok Budi. Ya. Jadi tepat sekali yang seperti Dokter Budi katakan tadi tentang relationship. Jadi sebenarnya nggak tahu. Jadi saya kepikiran juga nih. Kalau tahun 2005, 2006, saya kan ada di marketing gitulah. Itu Ya. income 30 juta itu gampang gitu loh. Betul. Sebulan. Itu Betul. gampang. Tapi 2009 kami ada konflik lah keluarga ya. Keluarga suami sih. 2009 itu laporan ke polisi tentang warisan. Ya. Tentang warisan. Nggak tahu, saya padahal tidak peduli gitu. Tidak peduli, tidak mencampuri karena saya menantu. Tapi nggak tahu ya vibrasinya kena atau gimana. Memang setelah itu sampai sekarang malah mau bangkit payah, mau ini payah. Yes. Kenapa gitu? Apakah ada point of view punya uang kaya akan jadi rebutan dan akan jadi konflik? Itu. Dan saya judgement mertua saya loh. Itu Yes. mertua nggak benar, saya pikir gitu. Masa Yes. anaknya biarkan berantem sampai Mahkamah Agung, ya menuntut sampai Jadi akhirnya kamu memilih untuk tidak kaya agar kamu bisa jadi mertua yang benar kan? malah saya turunkan ke anak-anak. Anak-anak tengok itu serakah itu. Aduh gimana ini ya? Anak-anak pun jadi Nggak takut. apa-apa. Nanti cabut semuanya. Apapun yang pernah kita ucapkan dan apapun yang disepakati, langsung cabut. Jangan dibiarkan stay berlarut-larut di situ karena bisa jadi akar dogma nanti jadinya. Tapi sebenarnya relationship kalau ke pesta sih oke, kita tetap sama. Sekarang kan karena udah gimana ya? Ya, Tapi masih lanjut juga. pasti. Karena beliefnya nggak mau kaya-kaya banget. Karena nggak mau niru kayak begitu. Kali ya. Yes, makanya itu yang akan kita bongkar-bongkar di kelas. Ini jodoh ini sama Dokter Budi nih. Yes. Makanya aku bilang, kalau kita pakainya modalitas lain seperti NLP atau LOA, nggak bisa ketemu. Karena apa? Kita lagi berfungsi pakai realitanya orang lain, terus dijejelin realita orang lain lagi. Aku kaya, uang mendekatin aku money magnet. Nggak bisa, badanmu nggak punya vibrasi money magnet. Nggak sinkron dari awal. Badan kita punya rejeksi di situ. Jadi pada saat dimasukin statement yang nggak selaras, energinya nggak keluar. Karena dia nggak sinkron dari awal. Nah, itu yang membuat kenapa NLP dan LOA tidak selalu bisa berhasil. Tapi kesadaran selalu jadi. Makanya yang membuat perbedaan, mau nggak kita belajar untuk berhenti berpikir dan gunakan kesadaran. Gunakan kesadaran kalau saya bicara dalam bahasa agama adalah, mau nggak sih kamu dengerin omongannya Tuhan? Kalau Tuhan jawel kamu ke kanan, kamu mau denger dan kamu mau belok ke kanan nggak? Kalau Tuhan bisikin kamu, hey stop. Kamu mau denger dan kamu mau stop nggak? Karena awareness adalah komunikasi dengan semesta. Artinya kita bicara dengan Tuhan. Kita selalu tanya, Tuhan, ke kiri atau ke kanan? Tuhan, aku mesti gini atau aku mesti gitu? Dan kita latihan dengar dan kita latihan respon. Itu yang membuat kenapa kita bisa maju terus. Karena Tuhan selalu kasih possibility kalau kita tanya. Bertanyalah maka akan dijawab, mintalah maka akan diberi. Nggak sulit kok. Kurang bertanya ya. Nggak pernah nanya. Lebih cenderung ngeluh biasanya. Kadang saya nanya, tapi nggak sabaran nunggu jawaban. Nah itu dia. Seringkali kita nanyanya gini, Tuhan, harta yang itu buat aku kan? Bener kan Tuhan? Buat aku kan? Itu kan statement pakai tanda tanya, bukan nanya. Statement ya. Iya, itu statement dipaksakan jadi tanda tanya. Tuhan, rezeki yang itu buat aku kan? Bener kan? Aku bisa dapat kan? Kalau nanya kan, Tuhan, gimana caranya aku create 30 juta bulan ini? Iya, nggak dapat lagi nih, nggak ngerti nih. Hanya. Yuk kita gali-gali nanti. Tempat kerja saya dipindah ke pelosok. Makin jauh saya tempat kerja sekarang. Wah, ada yang dulu makin lebih jauh lagi. Iya. Udahlah, terimalah. Semangat. Juga penerimaan kan. Mana Yeah. lagi?
Yes. Oke. Ya. Ya. Ya, Dita. Halo dok, maaf Halo, ya di sini Dita. lagi mati lampu, Waduh, jadi ya. gelap banget. Nggak Ya, apa-apa. saya lagi di pelosok. Gini dok, saya pernah ngedengar ada teman saya yang dibacain astrologinya. Intinya dia memang tercipta untuk tidak kaya sampai akhir hayatnya, atau ya kata kasarnya kayak bisa terjebak karma, atau ya pokoknya secara astrologi dia tercipta atau dilahirkan untuk seperti itu. Nah, bagaimana kita bersikapnya seperti apa? Walaupun bukan saya ya dok, tapi saya pengen tahu kalau ada judgement seperti itu atau bacaan-bacaan yang kayak gitu itu bagaimana menanganinya? Terima kasih. Ya, Dita udah pernah baca Tenki belum? Baca apa dok? Maaf. Buku Tenki, belum, Tenki of Total Freedom. Nanti kamu minta linknya, kamu baca. Di chapter pertama, penjelasannya adalah What an Infinite Being Justice. Dan apakah kamu sebagai infinite being memilih sebagai infinite being atau memilih sebagai finite being? Dan apakah infinite being terjebak dengan astrologi, numerologi, dan tanggal lahir? Karena pada saat kamu, penguasa tunggal, bilang, oke, aku adalah seorang Aquarius, takdirku seperti ini, maka bukan astrologi yang menulis takdirmu, tapi kamu yang setuju dengan takdir yang itu. Kamu memilih untuk jadi itu. Paham ya? Jadi kalau kamu belum punya kekuatan interesting point of view dan kamu belum bisa melihat semuanya sebagai lucu-lucuan aja, saran aku, ndak usah masuk lumpurnya numerologi, ndak usah masuk lumpurnya astrologi, ndak usah masuk lumurannya tarot-tarot dan ramalan-ramalan lainnya. Ya, karena takutnya malah kamu malah agree sama yang jeleknya dan bukan agree sama yang baiknya. Jelas? Oke, jelas. Iya, soalnya ini saya kan berhadapan langsung sama orangnya ya. Sepertinya orangnya juga menutup banyak ability dan kemungkinan-kemungkinan yang lain gitu. Kayak ya udahlah emang gue kayak gitu, udahlah gitu. Rata-rata infinite jebakannya ada di finite. Aduh, maaf sinyalnya jelek. Ya, rata-rata infinite adalah jebakannya di finite. Jadi kita kan selalu ngerasa nggak bisa, nggak mampu, atau lebih kita kenal dengan invalidasi diri. Kayaknya aku nggak gitu deh. Nah, aku kan Aquarius ya, emosiku stabil, tapi begitu meledak jeder kayak tsunami. Kalau kamu udah believe kayak begitu, maka kamu akan menciptakan seperti itu. Apapun point of view-mu adalah yang menciptakan realitamu. Your point of view creates your reality. Jadi pada saat, wah, numerologiku bulan Februari aku bakal sial nih. Ya, kamu akan dapat sial di bulan Februari because you believe. Pertanyaannya, energi yang sama, sumber daya energi yang sama, pengelolaan energi yang sama, kenapa kamu nggak memilih, oh bulan Februari ya, dapat banyak duit dong bulan Februari. The same skill, the same energy, tapi beda manifestasi. Memilih yang mana? Jelas ya? Iya dok, jelas. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Jadi sebetulnya kalau kamu betul-betul bersedia sadar dengan dirimu sendiri, kamu tuh nggak pernah terperosok oleh nasib kok. Emang kamu dijorokin orang? Misal gini, misal kamu nikah sama istri yang galak atau nikah sama suami yang galak gitu ya. Yang lirik pertama siapa? Lu kan? Yang bersedia pada saat diajak kencan siapa? Lu lagi kan? Yang bersedia pada saat tanganmu dipegang dan kemudian muncul bunga-bunga asmara siapa? Lu lagi juga kan? Lu kan nggak dijorokin masuk kamar telanjang dan ujuk-ujuk harus dikawinin sama satpam kan? Jadi artinya, you yang pilih, lu yang lakuin semuanya, dan semuanya atas keputusan kehendak bebasmu. Terus kenapa setelah perkawinanmu nggak berhasil dan bermasalah, kamu nyalahin, ini nasib deh kayaknya, aku dapat laki-laki yang asshole. Enggak lah. Mana ada? You choose. Dan mungkin sepanjang perjalanannya, kamu yang create dia jadi asshole loh.
Nah, pertanyaannya, kamu nyadar nggak sih dengan hidden agenda yang kamu lakukan secara unconscious? Dikit-dikit ngambekan, dikit-dikit diulang-ulang, dikit-dikit suami sendiri dijudge. Wah, kalau orang lain dipuji-puji, kalau suami sendiri dicacat-cacat, dihina-hina. Gimana jadi nggak makin sebel? Gimana perkawinanmu bisa bertahan damai dan sejahtera kalau kamu aja udah bikin perang di dalam kasurmu sendiri? Dan semuanya itu kan nggak disuruh orang kan? Kamu nggak dipaksa dipecut untuk menghakimin dia kan? Semuanya terlontar sendiri, ngomong sendiri, mikir sendiri, gak ada yang nyuruh. So bagaimana bila kabur pakai karma dan kabur pakai takdir, itu cuma mainan kambing hitam. Karena pada dasarnya kamu nggak mau disalahin kan? Kamu nggak mau ngaku bahwa kamu yang bikin kan? Dan kamu nggak mau ngaku kalau kamu yang create semua masalahmu sendiri kan? Malu kan? Sebagaimana bila emang ternyata kamu yang create. Bagaimana bila semua ini terjadi ya gara-gara kamu sendiri? Nah, dengan skill kesadaran, mau nggak aware dengan pilihanmu? Karena kita selalu tanya, Tuhan aku pilih kiri atau pilih kanan? Atau kiri yang terang? Terus kamu ngerasa, wah kalau kiri nggak bisa, kayaknya ada ini, pikiran yang jadi penghalang. Terus kamu nurutnya sama Tuhan atau sama pikiran? Dan sering kali kita lebih nurut pikiran. Seringkali first pop up yang pertama kamu ignore, dan kemudian kamu processing yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sampai ke-9. Tuh, yang pertama salah, yang terakhir yang benar. Dan setelah semuanya terjadi, baru kamu bilang, aduh, mestinya aku pilih yang itu ya. Aku nyesel deh aku nggak lakuin yang itu. Dan bagaimana bila itu loh kebiasaannya pikiran. Gak pernah mau denger. Ya, Johannes. Pikiran sama kesadaran bedanya gimana? Satu mikir pakai otak, satu berfungsi dari jiwa. Gimana cara feel-nya ya? Itu masih Beda. Kalau kamu berpikir, maka kamu akan mulai menggunakan otakmu untuk proses berpikir. Kalau kamu berpikir dari jiwa, kalau kamu menggunakan jiwa, kamu langsung tahu. Pernah nggak kamu lihat sesuatu dan kamu langsung rasanya, aku tahu ini tuh gini. That is awareness. Awareness is knowing. Pikiran itu thinking. maksudnya awareness itu masih kurang paham. Pada saat kamu latihan heavy and light, apakah otakmu yang bilang ini heavy atau kamu nyadar ini heavy? Kayaknya sih otak sih, aku merasakan sih. Kalau kamu masih pakai otak, berarti heavy and lightmu masih sering kebalik-balik dong. Gitu ya. Tapi kalau misalkan pakai badan itu heavy and light itu baru benar ya? Enggak boleh pakai Kesadaran. badan. Pakai kesadaran, bukan I feel. I Sebentar. feel akan selalu ada di panca indera. Harus diproses otak dulu, baru bisa tahu ini feelingnya apa. Tapi kesadaran itu di luar panca indera, yang kita bilang indera ke-6. You just know. Oke. Ya, Yola. Ya. Karena kalau kita punya pengalaman sukses di masa lalu, Ya. terus di masa sekarang itu kita ada kayak nggak seperti dulu gitu, kita gemes gitu loh dok. Untuk kesana dapat energi kesana lagi tuh gimana ya dok? Ada dua hal yang kita bisa gali. Yang pertama adalah pull energi dari masa lalu ketika kamu lagi sukses-suksesnya. Yang kedua adalah tanya apa yang kamu setujui sebagai limitasi, karena mungkin kesuksesan di masa lalu itu ada something yang not works, yang akhirnya membuat kamu menciptakan limitasi agar tidak terulang. Nah, limitasi agar tidak terulang ini membuat kamu kayak ada di dalam batok kelapa. Artinya, kamu nggak akan bisa lebih gede agar nggak terulang. Kamu akan stay di lingkaran kecil aja. Nah, bagaimana caranya kamu keluar dari batok kelapa inilah yang kita berkali-kali ajak, yuk keluar jadi chaos. Ayo berubah dari structures ke chaos. Karena pada saat kita be the chaos, kamu punya all the possibility.
Tapi kalau belum apa-apa kita udah presumptif. Kalau aku kerjain ini, maka hasilnya akan A, B, C, maka kamu udah terjebak di dalam lingkaran tempurung kelapakmu sendiri. Ya, itu bukan chaos. Ulangi, Dok. Ya, jadi pada saat kita pernah sukses, dan kemudian ada luka di dalamnya, dan kemudian kamu menciptakan batasan buat dirimu sendiri atau limitasi dirimu sendiri, maka kamu akan kehilangan chaosmu dan kamu beralih jadi form and structures. Ketika kamu chaos, kamu bisa lihat all possibility, all the benefit and risk. Ketika kamu form and structures, kamu nggak mau lihat risknya, kamu berusaha lihat what is possibility. Kamu berusaha lihat benefit only. Sehingga pada saat di momen-momen kamu bisa terjadi sesuatu, kamu skip nggak lihat. Nah, pada saat kamu terjebak oleh limitasi ini, maka kamu sedang mengubah dirimu dari chaos ke form and structures. Kamu melimitasi dirimu agar kecil. Karena in structures, kamu bisa memastikan kamu nggak failed. Padahal be the chaos, failed ada dalam salah satu opsimu, bukan hilang dari opsimu. Awareness is everything tanpa kecuali. Jadi pada saat kita bergerak dari possibility, kita bergerak dari chaos, artinya kamu akan aware bahwa kemungkinan gagal itu pun ada. Bukan dipastikan harus berhasil. Dan disitulah kita selalu bertanya, mana yang light dan mana yang nggak light. Kalau belum terlatih, seringkali pada saat ngecek, kamu geser dari awareness ke mind. Tapi nggak apa-apa, ada banyak cara untuk retest ulang. Jadi awareness untuk heavy and light nggak selalu, oh ya ini heavy atau oh ya ini light. Kamu mesti sadar tentang apakah di area situ kamu udah berhasil pimpin pikiranmu untuk diem atau belum. Kalau belum, maka tes dari beberapa multi-modalities. Heavy and light the same, tapi dites dengan konfirmasi tiga modalitas yang berbeda. Bisa pakai kines, bisa pakai double blind kines. Double blind kines itu artinya yang tahu pertanyaannya adalah orang lain, kamu yang jawab. Jadi betul-betul kita pinjam perantara badan orang lain dan itu benar-benar tidak bisa ditipu. Jelas ya? Kalau memproyeksikan ya sebuah usaha untuk ke depan gitu. Memproyeksikan sudah masuk ke presumptive reality. Kita menciptakan satu limitasi cuma bisa yang di dalam proyeksi ini aja. Possibility yang lain close. Tapi kan sesuatu usaha kan paling tidak kita kan tahu gambarannya ke depan berapa Betul. tahun lagi, berapa Betul. tahun lagi. Tapi terus proyeksinya sasarannya jangan kemana di gitu. close. Proyeksinya jangan di close. Setidaknya kan dalam angka biasanya ya. Kalau orang marketing ya, biasanya kan di dalam angka. Yes, jadikan itu proyeksi yang terbuka, di mana kamu bisa lebih atau kurang, dan kamu bisa adjust every time kamu perlu. Seperti target. Ya, itu paling enggak seperti target kan. Ya memang Jadi tidak bukan artinya harus capai di area segitu. Maybe more, maybe less. Dan kalau more, tanya gimana caranya lebih, dan kalau less, tanya apa yang bikin penghalang di sini. Oke. Oke? Sip. Ya, Dani. Masih, ya. Ya. Mau tanya, kenapa saya sekarang suka bingung aja gitu sama uang. Terus apalagi kalau misalkan di rumah sebenarnya ada kayak judgement juga dari, kedengeran nggak dok suaranya? Kedengeran tapi banyak suara lain. Iya, lagi di luar. Ada judgement juga dari orang rumah, terutama kakak yang perempuan. Jadi kayak dikit-dikit tuh kayak kakak tuh sebenarnya kayak ngomongnya kan gaji kamu gede, terus kamu kan ada duit, gitu loh. Jadi dikit-dikit jadi kayak ya selalu ngomong kayak begitu. Nah itu jadi dan jatuhnya jadi kayak bingung aja gitu soal uang. Ya. Gitu. Nah itu cara menyikapinya kayak gimana? Ya, Jangan pernah dengar judgement orang lain. Jangan pernah dengar judgement orang lain. Kamu mesti trust dirimu sendiri dan trust your knowing.
Karena judgment is always a lies. Nggak semua orang, termasuk familymu, itu mau lihat kamu maju. Nggak semua orang. Kadang-kadang mereka juga ketakutan pada saat kamu berubah mau maju, mereka malah ngelihatnya mau jatuh, bukan mau maju. So, trust your knowing, dan apapun yang kamu rasa berkat buat hidupmu, kamu ngerasa ada damai dan bahagia ketika kamu membuat sebuah pilihan, itu yang kita selalu bilang lights. Tapi kalau kamu membuat pilihan dan rasanya kayak sempit, kayak terkukung dan terjerak, jangan pilih pilihan yang itu. Batalin pilihan yang itu. Selalu pilih pilihan yang bikin kamu joy. Oke? Ya. Dan apapun judgement orang lain, kamu mesti latihan, pakai kuping kanan, langsung semuanya di bypass, keluar di kuping kiri. Nggak usah pakai otaknya, nggak usah pakai selaput-selaputnya, pokoknya langsung dari kanan, bypass langsung ke kiri, buang, udah. Karena orang lain pasti ngomong, kamu nggak bisa menghalangin bibir tidak bergerak. Orang lain pasti ngomong. Tapi gimana caranya kamu bisa dengar, tetap sopan, tetap bisa jaga relationship, tapi kamu tidak terganggu oleh apapun omongan mereka. Ya, contoh yang sederhana, ketika saya bilang, Den, kamu tuh jelek banget loh. Apakah kamu berubah jadi jelek? See, artinya judgment is only a lies. Kamu tetap ganteng dan kamu jadi jelek kalau kamu berpikir, waduh, aku jelek ya, maka kamu jadi jelek. Kalau kamu berpikir bahwa aku ganteng kok, aku nice, I'm beautiful, I'm handsome, ya kamu handsome. So yang paling penting adalah apakah kamu bisa kontrol dirimu dan apakah kamu bisa pimpin dirimu untuk tidak judge ke diri sendiri. Jelas ya? Karena yang paling berbahaya adalah self-judgment. Kayaknya aku nggak bisa. Nah, itu udah mati, udah buntu. Selama kamu bilang, yes, I can, yes, aku bisa, maju terus. Trust your knowing. Oke? Istilah bahasa kerennya, anjing bergonggong, khalifah tetap berlalu. Ya, itu bisa dipakai. Jadi, trust your knowing. Ya, ya ini pertanyaan terakhir. Kita udah hampir 1 jam. Ya, Yani. Ya, Dok, terima kasih. Tadi kan memang ada orang yang membenci orang kaya, ya persepsi seperti itu. Kalau saya bukan membenci, tapi selalu saya katakan bahwa uang bukan segala-galanya. Karena apa? Karena di lingkungan saya sendiri ada beberapa yang memang kaya tapi tidak bahagia, kaya yang endingnya seperti ini, seperti itu gitu ya. Kaya tapi pelit banget bahkan buat dirinya sendiri. Sehingga Ya. itu otomatis saya sering bilang seperti itu. Nah, pengaruhnya apa kira-kira, Dok? Ya, saya malah nggak nemu energi ibu di area sana, tapi saya malah nemu energi ibu di area agama. Apakah ibu pernah sepakat dan setuju bahwa makin kaya, makin jauh dari Tuhan? Enggak sih. Yakin? Enggak seperti itu. Tetapi saya memang menempatkan uang tuh bukan yang pertama. Selalu saya selalu bilang begitu. Uang bukan Karena segala-galanya. uang hanya by product. Uang hanya by product dari seluruh hasil karya kita. Currency cuma by product dari seluruh kreasi. Kamu nggak bisa beli uang karena happiness is a choice. Anak kecil adalah mode di mana kamu lagi abundance. Pakai kaos kaki bekas aja mereka bisa ketawa-ketawa. Pakai kulit jeruk aja mereka bisa mainan mobil-mobilan. So happiness is a choice. Happiness bukan datang dari punya uang atau nggak punya uang. Ada banyak orang yang bisa rubah nggak punya uang tetap happy. Jadi akhirnya mereka bisa create uang karena money follow joy. Jelas ya? Oke? Ini nggak boleh nanya lagi nih, Dok. Boleh, Satu boleh. lagi, Dok. Tapi ibu yang terakhir, Gini. iya. Ya, tadi kan dokter bilang, ini kelas ini sebetulnya ini udah levelnya yang lebih tinggi karena Ya. modalitas dan lain sebagainya ya. Saya sendiri baru ikut 1 kelas, cuma bars, akses bars itu. Saya juga Nggak apa-apa, Bu. Nanti ibu latihan swab 30 kalinya, please dijalanin. Oh gitu. Ya, Jadi karena tetap bisa ikut,
Bisa, Tetap karena bisa semua itu. kelas selalu ada rekamannya. Jadi along the way, nanti dengerin lagi rekaman-rekamannya. Karena nanti materi dasar yang bakal Ibu mesti ikutin adalah kelas PSJR, kelas Living Beyond Distraction, dan juga kelas 10 Key. Nanti begitu beres kelas, dengerin lagi rekaman kelas yang ini. Nanti akan ada banyak sesuatu hal yang, oh ini tuh ini, dan aku bisa rubah sesuatu dalam hidupku. Rajin Ya, saya bars khawatirnya akan jadi, sangat bantu. iya, saya khawatir nggak nyambung gitu loh, Dok. Ketika dokter bilang ini Bukan info nggak apaan sih nyambung, gitu. bukan nggak nyambung, tapi akan jauh lebih mudah pada saat kita udah rajin latihan bars. Akan jauh lebih mudah, Hmm. di pengalaman saya. Dan baca-baca juga dengerin juga video yang itu ya, rekaman yang seperti dokter bilang. Pasti kan rekaman itu boleh kan kita dengerin ya semuanya gitu. Nanti Ibu dapat rekaman setiap kali ada kelas-kelas yang levelnya ada di atas. Yang nggak dapat rekaman cuman kelas bar sama kelas facelift sama kelas body process kalau nggak salah. Lainnya semua ada rekamannya masing-masing. Jadi kita baca itu dulu sebaiknya ya dok ya. Minimal kita ngerti ketika dibahas ini tuh apa ya, istilah-istilahnya seperti itu tuh tahu lah gitu. Nggak perlu tahu terlalu banyak. Yang penting clearing statement tahu karena kelas ini tanpa prereq. Jadi nggak ada prasyarat untuk kelas ini. Bahkan belum belajar bars pun kita masih bisa dapat manfaat. Tapi kalau dibandingkan dengan mereka yang udah belajar dan kemudian yang belum belajar sama sekali, kecepatan memahami dan memaknainya akan berbeda. Bukan artinya nggak bisa. Maksudnya. Iya. Ya. Dan kadang-kadang ada yang belajarnya gayanya mundur dan ada yang belajarnya gayanya maju. Tiap orang beda, Bu. Saya termasuk yang mundur. Paham ya? Saya nguber kelas sampai paling atas, setelah paling atas baru saya nggak ngerti apa-apa, blow on di tengah kelas advanced body process, advanced body class, dan kemudian di materi kelas itu Gary selalu ngomel-ngomel tentang reaktif, dan saya bertanya, apa sih reaktif kok sampai kelas tinggi begini nggak pernah dengar reaktif, dan kemudian dijawab di dalam kelas reaktif itu materi living beyond distractions. Kelas yang dulu sudah pernah diambil tapi nggak pernah diperdalam, cuman ya udah kelas beres maju lagi, dan dari kelas itu saya mulai belajar lagi kelas fondasi bawah, baru saya ngerti semuanya dari awal. Jadi kadang-kadang tiap orang memang gaya belajarnya beda-beda, ada yang mesti maju dulu, telan mentah-mentah dulu, kemudian nanti ngerti belakangan, ada yang setahap langsung ngerti, tiap orang berbeda, Bu. Ibu nyaman yang mana? Dan nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Ya kalau gitu saya coba ikut dulu gitu ya. Tadinya saya Nanti khawatir kontak waktu hostnya dokter ya. bilang begitu nanti Enggak, Bu. kiranya Enggak. wah nanti saya nggak nyambung dong gitu. Enggak. Karena saya kan cuma Kalau baru nggak ikut nyambung, ini, selalu gitu. ask a questions. Pokoknya begitu ngerasa, waduh aku nggak ngerti nih, selalu nanya. Saya akan dengan senang hati memfasilitasi kalau ada yang bertanya. Bagaimana cara kita dapat manfaat di kelas adalah dengan selalu bertanya. Oke? Oke, terima kasih dok. Oke, sip. Kelas kita akan mulai dari tanggal 2 Mei. Totalnya ada 5 minggu, karena totalnya seminggu dua kali. Nanti kalian bisa kontak host masing-masing, atau nanti kalian bisa cek di jadwal kelas di Hidup Ceria. Ada saya dan Yolanda sebagai fasilitator dalam Hidup Ceria. Dan kalian bisa pilih, kalau belum kelas bars, bisa cari kelas bars terdekat. Oke? Dan list host masing-masing juga ada di Hidup Ceria. Oke? Selebihnya Siska mau ada pengumuman? Ya dok, di chat saya sudah bagikan grup untuk grup bersama untuk berkembang bersama dengan kesadaran dengan Dr. David Budi. Yang belum bergabung, yang belum bergabung, please klik join. Jadi kamu punya akses untuk nanya dengan saya dan silahkan nanya. Selama di grup kamu nggak dipungut bayaran apapun, free to ask ya. Tapi kalau private sessions ya kamu harus ambil sesi. Oke? Yes. Sip. Kita bertemu lagi di kelas dan thank you untuk yang udah memilih kelas ini. Nanti recording yang ini akan selalu ada di YouTube. Link YouTube-nya adalah Hidup Ceriaku. Jadi nanti kalian cari topik ini mungkin muncul di tab book club. Ya, book club.
Nanti kamu cari di situ, oke? Sip. Saya Dr. David Budi Wartono, Certified Facilitator dari Access Consciousness. Saya mohon pamit dan kita ketemu lagi di kelas-kelas yang akan datang. Selamat malam dan sampai jumpa. Dah. Malam, Dok. Thank Makasih you, banyak. Dok. Sama-sama. Bye. Assalamualaikum. Dah.